Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu dengan tema pesan malaikat pelindung untuk kamu yang berzodiak Sagittarius di bulan Februari 2023. Tapi seperti biasa sebelumnya aku mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Sagittarius. Jadi tidak semua apa yang akan aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Sagittarius ya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan jadikan ini patokan, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Oke, nggak lama-lama langsung kita mulai ya. Pesan malaikat pelindung Sagittarius Februari 2023. Pesan malaikat pelindung Sagittarius Februari 2023. Ya. Aku akan langsung mengambil beberapa buah kartu. Ada Hermit. Ada Mountains. Ada Sage. Ada Sky Father. Ada Elder. Ada Mirror Guardian. Dan ada Autumn. Oke ya. Untuk kamu yang berzodiak Sagittarius, nampaknya malaikat pelindung kamu itu meminta kamu di bulan Februari ini untuk banyak istirahat atau banyak healing energi kamu ya. Mungkin selama ini kamu sudah terlalu keras pada diri kamu sendiri ya untuk mencapai mungkin tujuan-tujuan kamu seperti itu. Kamu bekerja keras gitu kan, istirahat kamu mungkin juga bukan dibilang kurang ya, mungkin menurut kamu sudah cukup gitu kan, mungkin kamu istirahat tapi ada hal-hal yang tidak kamu sadari ya. Misalnya ketika kamu tidur pun kamu masih berpikir, sehingga ketika kamu bangun kamu merasa bahwa kok badannya nggak enak ya gitu kan, kok ada sesuatu yang memang aneh ya gitu loh, seperti itu. Jadi malaikat pelindung kamu menginginkan kamu untuk beristirahat terlebih dahulu di bulan ini ya. Maksudnya beristirahat itu bisa berbagai macam hal ya, memperhatikan waktu istirahat kamu. Misalnya jadi ketika kamu ingin istirahat atau tidur lah ya, itu kamu melepaskan segala sesuatunya terlebih dahulu, permasalahan kamu gitu kan, tentang pikiran-pikiran kamu tentang masa depan ataupun tentang masa lalu kamu yang memang kurang baik untuk kamu, itu lepaskan semua dulu. Jadi kamu memang benar-benar fokus pada waktu istirahat kamu untuk apa? Untuk mengembalikan energi kamu yang nampaknya itu sudah agak terseok-seok ya gitu. Jadi memang kamu paksakan selama ini untuk mengerjakan segala sesuatunya gitu kan. Ibarat katanya, aduh aku kuat-kuatin deh gitu kan. Nggak apa-apa, aku kuat kok. Tapi ya itu, diri kamu gitu kan, jiwa kamu itu butuh untuk istirahat dari segala sesuatu yang memang kamu anggap itu melelahkan ya gitu. Mungkin ya kondisi perekonomian yang mungkin selama ini tuh sulit ya gitu, naik turun gitu kan. Nah itu yang mungkin lelah dengan kondisi itu gitu kan. Nah lepaskan dulu semuanya ketika kamu beristirahat gitu, supaya apa? Supaya mengumpulkan semangat untuk kamu menjalani kehidupan kedepannya gitu loh. Kalau misalnya kamu tidak beristirahat nih gitu kan, kebayang gak sih gitu ya, ketika kita memang sedang mengerjakan sesuatu ya, nggak usah jauh-jauh deh gitu kan, hal-hal simple lah, misalnya pegang gelas gitu terus begini aja gitu kan, kita ngerasain capek gitu kan, capek tapi masih kita pertahankan nih gitu kan, mulai nanti tremor gitu, mulai gitu kan sedikit-sedikit. Nah itu kan jadi ya tidak akan maksimal kan, bahkan bisa berbahaya gitu gelasnya nanti
lama-lama bisa jatuh gitu. Dan itu berbahayanya buat siapa ya? Buat diri kamu sendiri nantinya. Ya, seperti itu Sagi. Oke, perbanyak untuk introspeksi diri ya gitu kan. Dimana sih sebenarnya letak kesalahan ya. Setelah kamu menemukan kembali energi yang cukup lah ya gitu, kamu bisa untuk introspeksi diri ya, untuk melihat di mana sih letak kesalahan gitu kan, dari apa yang memang sedang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini ya, seperti itu. Intinya adalah kamu mulai mengintrospeksi diri kamu ya, bukan berarti menyalahkan diri lalu kamu jadi down, tidak ya gitu, tapi ini untuk menjadikan kamu jauh lebih baik dengan mengubah kondisi atau keadaan diri kamu menjadi jauh lebih baik juga, seperti itu ya Sagi. Komitmen ya terhadap apapun yang sudah kamu putuskan dalam kehidupan kamu. Nampaknya mungkin kamu kurang fokus ya dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu mungkin saat ini, atau mungkin dari dulu juga sampai saat ini seperti itu ya. Jadi kamu itu dalam ketidakfokusan kamu, dalam ketidakkomitmenan kamu dalam menjalankan sesuatu, itulah sebenarnya memang, atau bisa jadi itulah hal yang membuat kamu capek terhadap kehidupan kamu ya. Karena apa? Terlalu banyak nih fokusnya, energi kamu terlalu habis nih gitu kan, kamu bagi-bagi ke beberapa. Jadi ya fokus dulu deh sama satu, ambil yang memang paling mungkin dan paling penting atau paling mudah untuk kamu capai ya, seperti itu. Dari tujuan-tujuan kamu yang mungkin banyak ya, dari goals kamu gitu kan, atau mungkin dari usaha-usaha kamu yang banyak yang sedang kamu kerjakan, pilih dulu salah satu gitu kan. Bukan berarti semua harus diberhentikan, tidak gitu kan, tapi fokus dulu sama satu gitu loh. Dan ketika udah selesai nggak apa-apa, kembangkan yang lain gitu loh, baru beralih ke yang lain. Karena apa? Kalau tidak seperti itu ya kamu akan ya overtired terus gitu kan, kelelahan ya. Dan itu yang memang tidak baik juga terhadap nanti ketika kamu harus memutuskan sesuatu, atau ketika kamu sedang menghadapi masalah ya, itu tidak akan, hasilnya tidak akan bagus ya untuk kamu gitu kan, dan untuk kelangsungan apa yang sedang kamu kerjakan begitu ya. Oke, kamu nampaknya memang juga mempercayai ya tentang sesuatu hal yang memang sulit untuk dipercayai ya. Mungkin sesuatu hal yang di luar logika lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena memang nampaknya ya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu itu, ada faktor sesuatu hal yang memang di luar logika atau tidak terlihat dengan mata dan kepala ya, seperti itu. Dan itu memang ya harus kamu telusuri juga ya, asalnya dari mana. Kemungkinannya ada sebuah hal yang bersifat mistis lah gitu ya, kurang lebih, yang sedang terjadi atau berlaku dalam kehidupan kamu ya. Ini tidak mesti atau tidak harus ya, tapi lebih baik kamu teliti, kamu bisa menanyakan dulu ya gitu kan, menanyakan dulu pada orang-orang yang memang kamu percayai gitu ya. Maksudnya orang-orang yang percaya gimana? Terkadang kan kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri ya. Jadi kita harus menanyakan pada orang-orang yang kita percayai, gimana sih gitu, aku berubah gak sih menurut kamu gitu kan, ada yang aneh gak sih gitu dengan perilaku aku, ada yang aneh gak sih dengan yang aku lakukan, dengan pola pikir aku dan sebagainya macamnya. Karena memang terkadang perubahan-perubahan itu sebagai kita yang menjalani itu tidak sadar ya. Jadi ada baiknya kamu mungkin menanyakan pada orang-orang yang memang kamu percayai lah gitu. Bisa jadi mungkin orang tua kamu ya, seperti itu. Kalaupun misalnya ada yang berubah, apa sih yang berubah ya, tanyakan lah gitu. Kalau misalnya pun diri kamu sendiri bisa merasakan bahwa ada hal-hal yang memang itu bukan kamu sepertinya, tapi kok it happen ya, atau ini terjadi. Nah itu ya bisa jadi sebuah efek dari sana ya gitu. Untuk cara menanggulanginya ya,
bisa dengan berbagai macam pilihan ya, tapi yang pastinya adalah dekatkan diri dengan yang maha kuasa ya, untuk melepaskan kekuatan-kekuatan yang memang di luar kontrol kita yang bersifat negatif ya. Itu satu. Kedua, berusaha untuk melepaskan hal-hal negatif. Karena apa? Hal-hal negatif dan negatif itu seperti magnet, jadi mereka akan menempel ya gitu. Nah ketika itu tuh gampang banget, apalagi kamu yang mungkin terlalu capek gitu kan, jadi kan energi kamu nggak stabil gitu, karena itu gampang sekali masuk. Mungkin ya itu ya fungsinya, kamu harus benar-benar fokus istirahat, jangan terlalu lelah, karena memang ada sesuatu hal di sini yang nampaknya menginfeksi kamu ya, seperti itu, dan itu ya harus kamu buang ya. Nah ini jadi ya kamu harus membuang semuanya itu kembali ke asal. Biasanya seseorang itu mungkin ya gitu, ada yang sering meditasi gitu kan, sering grounding ya, membuang segala sesuatunya atau energi negatif itu ke bumi ya, seperti itu bisa juga gitu kalau ada yang suka meditasi ya. Nah itu ataupun ya tadi gitu, kamu bisa melakukan cara-cara apapun itu untuk membuang energi negatif kamu sesuai dengan kepercayaan kamu sendiri ya pastinya gitu. Yang terutama adalah berdoa pada yang maha kuasa ya. Oke, Sagi, next pesan malaikat pelindung untuk kamu yang berzodiak Sagittarius bulan Februari 2023 ya. Ada offerings, ada Sacred Temple ya, ada Thunderstorm, Spirit of the South, River Woman, You Are Sacred, Warrior Woman ya. Yay. Sagi, nampaknya ya hal yang memang atau kekacauan yang memang terjadi dalam kehidupan kamu gitu ya saat ini, itu terjadi karena memang kamu belum menyadari lah gitu ya, tadi kesadaran diri kamu untuk beristirahat, untuk mengaktifasi kembali energi-energi positif seperti itu ya. Itu mungkin karena ketidakpahaman kamu tentang hal tersebut begitu loh, padahal ya kamu punya potensi kok gitu ya untuk mengetahui itu semua tanpa harus mungkin ya kamu bertanya pada siapapun. Jadi kamu bisa merasakan itu semua sendiri gitu kan. Dan kamu juga sebenarnya seseorang yang penuh talenta ya gitu, penuh kreativitas yang memang tidak pernah kamu duga-duga juga seperti itu gitu. Dan itu semua akan keluar ya ketika memang kamu sudah bisa beristirahat cukup tadi gitu. Kamu akan mulai bisa berpikir dengan normal ya gitu kan, tanpa ada keterpaksaan atau sebuah keharusan bahwa nih harus nih, gue harus jalan nih, gue harus bisa nih gitu. Nggak, tanpa ada itu akan muncul sendiri melalui intuisi kamu seperti itu, melalui kata hati kamu yang mungkin selama ini itu tenggelam karena pikiran kamu ya, ataupun karena memang kondisi kamu yang terlalu lelah ya, exhausted atau overtired ya, seperti itu yang menyebabkan semuanya juga jadi tampak tertutup, yang sebenarnya notabene ya kamu punya kok intuisi itu gitu kan, dan kamu memang bisa paham dan mengetahui sendiri gitu ya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu seperti itu. Kamu diminta untuk mengikuti alur atau jalan kehidupan kamu ya, karena memang mungkin saat ini itu kamu tidak sedang ada dalam rel, atau yang kamu lakukan itu adalah
bukan jalannya kamu tapi kamu paksakan ya, sehingga kamu merasakan sesuatu yang memang tidak mengenakan untuk diri kamu, begitu. Karena ketika memang kita sudah menjalani apapun yang menjadi jalannya kita, apa yang menjadi takdirnya kita, seperti itu ya, akan ada sebuah rasa, ya tidak ada keterpaksaan, rasanya tenang saja, damai saja gitu. Apapun yang kita hadapi memang mungkin akan mengguncang kita ya gitu, tapi itu hanya sementara gitu kan, hanya ya cukup beberapa waktu atau secukupnya saja gitu. Kemudian ya kita akan kembali bisa mengambil hal positif dan akan tenang kembali ya, ataupun bantuan akan datang kepada kita dan kita menjadi baik-baik saja, seperti itu. Mungkin pada saat ini apa yang kamu jalani itu belum sesuai dengan jalannya kamu. Coba deh kamu pikirin lagi gitu kan, kamu introspeksi diri kamu dulu, bener gak sih gitu apa yang kamu jalankan selama ini itu adalah sesuai dengan jalannya kamu, ataukah hanya keinginan kamu, atau mungkin keinginan orang lain atau ekspektasi orang lain yang harus kamu penuhi ya, begitu. Dan itu semua bisa kamu ketahui kalau kamu tadi istirahat dulu. Yang paling utama adalah istirahatkan dulu hati, pikiran, dan jiwa kamu ya. Bisa kamu healing, jalan-jalan gitu kan, atau memang ya kamu menyepi sendiri gitu kan, menurunkan frekuensi energi kamu seperti itu, supaya intuisi itu bisa masuk gitu ya ke dalam diri kamu gitu kan, dan kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatunya itu benar atau tidak ya jalannya kamu gitu kan, sesuai atau tidak jalannya kamu, seperti itu. Atau kamu bisa mengetahui hal-hal yang memang ya di luar logika lah, seperti itu ya. Kamu bisa membaca tanda-tandanya, atau kamu bisa membaca keanehan atau merasakan keanehan yang ada dalam diri kamu, lalu ya kamu berusaha untuk keluar dari sana gitu kan, dan menjadi jauh lebih baik lagi. Kamu itu banyak banget loh penawaran atau tawaran atau kesempatan ya dalam bulan Februari ini gitu, tapi sekali lagi ya tadi gitu, istirahat dulu. Jadi jangan asal mengambil sebuah keputusan gitu kan hanya karena sebuah tawaran yang menurut kamu bagus secara logika. Karena apa ya, belum tentu loh gitu kan hal itu sesuai dengan jalannya kamu. Tadi ya, hati-hati karena ketika kamu salah mengambil langkah, ini pola akan berulang terus gitu loh. Begitu lagi. Jadi kapan mau selesainya? Jadi memang benar-benar kamu harus berhenti gitu kan, dan harus kamu mencari yang mana sih yang sesuai dengan jalannya kamu. Hidup kamu itu penuh perjuangan, it's okay gitu kan, karena memang akan banyak bantuan juga yang datang dalam kehidupan kamu ya gitu kan. Tetap semangat menjalani segala sesuatu yang sedang kamu lakukan ataupun yang sedang kamu rencanakan ya gitu. Ingat kembali lagi bahwa pilih yang memang benar-benar jalan kamu, dan kamu harus tetapkan itu ya, supaya apa, supaya kamu bisa fokus menjalankannya gitu, tidak acak ya, seperti itu. Oke, kartu berikutnya, pesan malaikat pelindung Sagittarius Februari 2023 ya. Ada falling, ada manage to be led, ada you can go back yesterday, lead the way, I wanna be a queen. Oke ya. Sagi ini nampaknya gitu ya, mungkin menginginkan segala sesuatunya itu berjalan dengan baik-baik saja atau dengan mudah ya. Padahal namanya hidup itu ada pasang surutnya, ada naik turunnya, ada perjuangannya, karena tidak ada yang mudah juga gitu kan. Yang notabene mungkin nantinya akan diberi kemudahan gitu, tapi tidak ada yang mudah pada umumnya, seperti itu ya. Jadi ya hilangkan itu, karena apa ya, sebenarnya kamu adalah seseorang yang survivor of life kok gitu lah. Tetap semangat menjalani hidup gitu ya. Di sini nampaknya yang mungkin
kamu sedang menyesali sesuatu ya, terhadap keputusan kamu di masa lalu dan kamu capek gitu ya, harus berbenah memperbaikinya ya, sampai akhirnya kamu ya itu gitu, kamu merasa down ya, merasa kehilangan kebahagiaan kamu juga ya, seperti itu. Dan sedangkan kebahagiaan itu adalah kita yang ciptakan ya. Kita tidak bisa mengulang masa lalu gitu. Memperbaiki itu masih memungkinkan ya. Berhentilah untuk menyalahkan apapun dan siapapun dari kondisi masa lalu ya, termasuk dirimu sendiri. Fokuslah pada pemecahan masalahnya. Jadi itu tidak menguras pikiran dan emosi kamu terhadap penyesalan kamu tentang apa yang pernah kamu lakukan gitu kan, dan itu menjadi sebuah kesalahan ternyata, seperti itu ya. Kamu yang memang harus memilih jalan kamu sendiri, seperti itu. Jadi mau tidak mau, sikap tidak suka ya, kamu harus keluar dari kondisi sekarang yang mungkin menghimpit kamu, membuat kamu merasa tidak bahagia gitu ya. Dan kamu harus mencari kebahagiaan itu dan menetapkan jalan kamu sendiri ya. Bukan menetapkan jalan sendiri sih, maksudnya memilih gitu kan, di antara sekian banyak hal yang sedang kamu lakukan, mana sih yang sebenarnya benar-benar jalan kamu gitu. Karena ketika itu sudah tepat di relnya jalan kamu tersebut gitu ya, yang memang harusnya kamu jalani pada kehidupan kamu, itu semua rasanya akan jauh lebih indah dan lebih ringan. Seperti itu ya Sagi. Sekian dulu pesan malaikat pelindung untuk kamu Sagittarius di bulan Februari 2023. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget lo tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu, aku buatkan videonya dan aku upload. Tapi apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar, atau kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.